dia telah menurunkan sekitar 360 kg berat badan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi sehat dan bahagia di sana ya. Turun berat badan. Mungkin ini adalah salah satu resolusi yang banyak banget orang punya. Termasuk mungkin kamu yang lagi nonton video Koko ini. Kalau iya, gimana kabarnya diet kamu? Apakah lancar? Apakah lagi stuck? Kalau kamu merasa kesulitan atau kesepian dalam diet, yuk Diet with Koko. Karena Koko dan teman-teman yang lainnya mau nemenin kamu menjalani diet yang sehat dan pada akhirnya berat badan ideal kamu bisa tercapai juga. Ngomongin nurunin berat badan, seringkali saat menjalani diet kita pengen cepet kurus. Pengen turun 10 kilo dalam seminggu lah, atau 30 kilo dalam sebulan, dan lain-lain. Tapi kamu tahu gak sih bahwa penurunan berat badan yang sehat menurut para ahli adalah sekitar 0,5–1% per minggunya. Lebih dari itu, penurunan berat badan kita patut dipertanyakan karena bisa terdapat efek samping yang tidak sehat seperti kurangnya massa otot, penurunan metabolisme yang drastis, bahkan bisa jadi pertanda bahwa diet yang kita jalani tidak sehat atau pertanda adanya penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, tapi terlepas dari itu semua, ada beberapa orang yang viral dan terkenal karena berhasil menurunkan berat badan dalam jumlah yang cukup fantastis. Siapa aja sih mereka? Dan apa yang bisa kita pelajarin dari mereka? Yuk kita bahas bareng Koko. Yang pertama, Paul Kimmelman. Namanya tercatat di Guinness Book of Records sebagai pemegang rekor dunia untuk jumlah penurunan berat badan tercepat. Paul Kimmelman pernah berhasil menurunkan 181 kg hanya dalam waktu 7 bulan. Pada salah satu wawancara di tahun 1981, dia pernah menyatakan bahwa dietnya adalah berpuasa selama mungkin. Kemudian makanan yang dimakan terutama adalah sop bening, jus buah, susu bebas lemak, dan salad aja. Jadi kesuksesan penurunan berat badannya yang fantastis ini terutama dikarenakan puasa dan menu diet yang strict. Dia melakukan ini karena tidak mau diejek lagi dan akhirnya membuat resolusi untuk turun berat badan. Waduh, ketat banget ya dietnya. Yang kedua, Mayra Rosales. Beliau ini pernah dijuluki sebagai half ton killer karena beratnya yang pernah mencapai hampir setengah ton. Dan juga karena dia pernah dituduh sebagai pembunuh. Tapi kemudian hasil pengadilan menyatakan dia tidak bersalah dan setelah itu dia bertekad untuk menurunkan berat badannya. Dengan melakukan diet tinggi protein dan juga operasi untuk membuang kulit berlebih, dia telah menurunkan sekitar 360 kg berat badan. Dia mengatakan bahwa ketika masih berbobot hampir setengah ton, dia hidup tapi tidak merasa hidup. Tapi sekarang dia merasa sehat, sempurna, dan merasa semuanya adalah mujizat dari Tuhan. Wow, keren banget ya comebacknya. Yang ketiga, Denny Cahill. Beliau ini adalah salah satu pemenang dari acara reality show yang bernama The Biggest Loser pada tahun 2009. Reality show ini adalah ajang kompetensi untuk menurunkan berat badan. Nah, Denny Cahill adalah salah satu pemenangnya. Dia menurunkan berat badan dari 195 kg menjadi 86 kg hanya dalam waktu 7 bulan. Tapi kemudian setelah keluar dari program reality show ini, ditemukan bahwa metabolismenya terganggu karena diet yang ketat dan beratnya naik lagi menjadi sekitar 130 kg. Tapi kemudian seluruh kisah dan pengalaman ini membuat dia menjadi sadar dan berusaha untuk terus memelihara pola hidup yang lebih sehat. Inspiring banget ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, Rosalie Bradford. Namanya pernah tercatat di Guinness Book of Records sebagai wanita terberat. Pada tahun 1987 beratnya mencapai 540 kg. Pada tahun 1988 dia pernah mengalami depresi karena keadaannya. Kemudian dia menerima bantuan dari temannya, konsultan diet, fisioterapi, dan juga operasi kulit. Menu dietnya terdiri dari roti, buah-buahan, dan protein seperti daging dan telur. Kemudian dia juga melakukan olahraga bertepuk tangan, karena hanya olahraga itu yang bisa dia lakukan. Akhirnya dengan diet yang seimbang dan penanganan yang tepat, dia berhasil menurunkan berat badan dengan total
416 kg. Fantastis banget. Nah, itulah teman-teman 4 kisah penurunan berat badan luar biasa. Teman-teman tahu nggak sih, sebenarnya masih ada puluhan, bahkan ratusan orang yang tercatat berhasil menurunkan berat badan yang fantastis juga seperti mereka. Tapi Koko sengaja memilih 4 cerita ini aja supaya kita bisa sama-sama belajar beberapa hal. Yang pertama, satu kesamaan dari mereka semua adalah mereka semua mulai dari berat badan yang sangat besar atau tingkat obesitas berat. Ada yang mulai dari 200-an kilo, 300-an, bahkan hampir 500 kg. Karena itu, kalau ada teman-teman yang kelebihan berat badan atau obesitas ringan, tidak bisa menyamakan kecepatan penurunan berat badan seperti mereka. Alih-alih berfokus pada angka penurunan berat badannya, lebih baik kita mengingat bahwa penurunan berat badan yang sehat adalah sekitar setengah hingga 1% dari berat badan kita per minggunya. Jadi misalnya berat Koko 80 kg dan Koko berencana mengurangi berat badan dengan diet sehat. Target realistisnya adalah turun sekitar 0,4 sampai 0,8 kilo per minggunya. Yang kedua, penurunan berat badan yang fantastis atau terlalu cepat beresiko tinggi untuk berakibat weight regain atau berat badan naik lagi. Hal ini dikarenakan diet ekstrim yang dilakukan untuk penurunan berat badan yang fantastis itu tidak sustainable atau tidak dapat dilakukan dengan berkelanjutan. Yang ketiga, terlepas dari apakah mereka naik berat badan lagi atau enggak, dan terlepas dari metode dietnya, mereka sudah sukses diet dan mencapai berat badan yang lebih ideal. Salah satu faktor kesuksesan mereka adalah konsistensi. Meskipun penurunan berat badan mereka sangat cepat, tapi dalam jangka waktu tersebut mereka tetap konsisten menjalani diet mereka sekeras apapun itu, demi kesehatan dan demi mengubah hidup mereka. Nah, jadi kita yang mau memulai pola hidup dan pola makan yang lebih sehat, bisa belajar dari konsistensi mereka. Kalau mereka yang harus diet ekstrim bisa konsisten, maka kita yang dietnya lebih sehat dan ringan juga harus bisa konsisten. Karena diet sesehat dan sesempurna apapun gak ada artinya kalau cuma dijalanin sehari. Nah, gimana sih maksudnya diet yang sehat? Kalau kamu penasaran tentang diet yang sehat, ikutin episode Diet with Koko juga ya. Koko akan ajak kamu untuk diet sehat bersama Koko yang udah sukses menurunkan berat badan sampai 15 kilo tanpa terasa seperti menjalani diet. So, Koko nantikan kalian di video-video berikutnya dan see you!